Saya sangat bangga menjadi petani dan saya sangat bangga menjadi anak seorang petani gitu. Jadi petani keren menurut saya. Petani itu adalah hal yang keren. Salah satu hal yang keren adalah petani karena ya berkat mereka lah kita bisa menikmati menikmati makanan-makanan yang ada di meja kita, di restoran dan lain sebagainya kan itu kan hasil dari budidaya mereka semua gitu. Mungkin kalau nggak jadi akpol saya jadi petani mungkin ya gitu kan. Jadi itu bukan hal yang asing bagi saya. Halo Tani Lovers, saya Kompol Fadli. Ya, saya saat ini berdinas di Lemdiklat sebagai mahasiswa S2 PTIK Pasca Sarjana. Dan saat ini juga saya berada di kebun stevia yang berada di Legok ya, kebun pembibitan stevia. Awal mulanya kenapa saya ini tergerak atau tercetus kemudian mendalami tentang tanaman stevia adalah pertama mungkin karena pengalaman, experience, ada keluarga saya yang memang terkena penyakit gula atau diabetes. Nah, disitulah menurut saya ketika saya dalami tentang diabetes ini, gula ini cukup berbahaya gitu dan terkadang itu disepelekan oleh masyarakat gitu. Nah, disitulah saya mendalami tentang gula dan ternyata ada tanaman yang dia menghasilkan rasa manis tapi dia dalam tanda kutip dia aman, ya itu berdasarkan jurnal penelitian itu aman dikonsumsi oleh para penderita diabetes ini dan juga bahkan dia juga aman untuk mencegah di mana saat ini kita di situasi yang boleh dibilang dalam tanda kutip itu ya dikepung oleh gula ya dari makanan, minuman dan lain sebagainya. Nah, tanaman ini setelah saya pelajari ternyata tanaman ini juga cukup bagus gitu dan tanaman ini bisa tumbuh dengan baik di Indonesia, kemudian juga masa panennya cepat, kemudian dia juga daya tahannya juga cukup baik dan masa replantingnya cukup lama ya sekitar 6 tahun. Jadi banyak hal-hal positif dari tanaman ini gitu. Kalau kenal stevia saya sudah tahu sejak tahun 2015 ya. Untuk brief singkat aja, stevia ini sebenarnya sudah ditemukan sekitar 200 sampai 300 tahun silam. Originsnya itu dari negara Amerika Selatan atau Amerika Latin gitu kan. Nah, di sana itu tanaman stevia ini dikenal sebagai tanaman daun madu, daun gula dan memang dikonsumsi secara turun-temurun sejak ratusan tahun yang lalu untuk mereka mengkonsumsi rasa manis dengan tanaman ini gitu. Dan ini juga menjadi tanaman herbal yang bisa membantu mereka untuk menurunkan gula darah dan sebagainya, yaitu berdasarkan cerita yang ada di histori perjalanan stevia ini. Kemudian sejak kapan 2015 kemudian sejak 2019 kemudian saya berkenalan kembali dengan tanaman stevia ini ya karena experience. Nah, disitulah saya mulai mendalami, oh ternyata stevia ini yang kemarin saya kenal cuman sebatas lewat doang gitu kan. Sekarang saya jadi lebih tertarik gitu karena banyak hal-hal positif di dalamnya. Disitulah 2019, 2020 mulai mendalami, kemudian melakukan riset, kemudian juga kita mencoba untuk membuat produk. Tanaman ini kan menghasilkan rasa manis ya. Jadi daun tanaman ini kalau ada kesempatan untuk mencoba daunnya itu dipotek dan dikunyah aja itu rasa manisnya langsung keluar. Nah, rasa manis itulah yang kita manfaatkan untuk menggantikan gula yang ada di sekitar kita dengan kelebihan yaitu tadi dia zero kalori, kemudian juga dia low bahkan zero glycemic index sehingga dia tidak menaikkan gula darah dalam tubuh dan tanamannya juga gampang dibudidayakan. Jadi ya banyak kelebihannya gitu. Untuk budidaya stevia itu dari bibit ya, bibit itu kita yang paling mudah adalah dengan stek batang, itu perkiraan kurang lebih 1 bulan. Kemudian bibit tersebut sudah siap ditanam di media yang seperti kita lihat seperti ini. Nah itu 1 bulan kemudian, 1–1,5 bulan kemudian itu sudah bisa dipanen ya. Sudah sebesar-besar ini pun juga sudah bisa dipanen tanamannya gitu. Jadi sesuai kebutuhan saja, karena kalau misalnya sudah mulai tumbuh bunga-bunganya ini,
dia kadar manisnya akan menurun. Jadi sebelum bunganya ini berkembang itu sudah waktunya untuk dipanen gitu. Jadi ya bayangkan dalam waktu 1 bulan kita bisa panen, artinya dalam 1 tahun kita bisa 12 kali panen, dan tanaman ini bisa tumbuh hingga 6 tahun. Jadi selama 6 tahun kita manen gitu. Nah itu setelah 6 tahun baru replanting kembali. Kalau dibilang potensinya menjanjikan ya sangat menjanjikan gitu, tergantung bagaimana. Oleh karenanya saya menciptakan tanaman stevia ini dari hulu ke hilir. Kebunnya kita rawat, kemudian kita olah menjadi produk siap konsumsi ya, sehingga ya kalau misalnya nanti itu bisa menjadikan alternatif dari gula itu sendiri, ya pasti kita juga bisa menyerap lebih besar komoditi ini gitu. Selain itu juga ya kita tahu bahwa negara-negara lain pun juga butuh, konsumsinya cukup besar sekarang itu negara China, negara Korea Selatan, dan negara Jepang, itu untuk Asia. Malaysia pun juga cukup besar konsumsi daun stevianya. Nah kalau untuk Eropa sendiri ya Inggris, kemudian Prancis itu juga mereka juga sudah pada mengkonsumsi stevia. Kenapa? Karena Indonesia ini kita berada di negara khatulistiwa, garis khatulistiwa. Nah kita mempunyai sinar matahari yang cukup melimpah, kemudian tanah yang cukup subur gitu kan, dibandingkan dengan negara mereka yang memiliki 4 musim. Nah itu kan sudah obstacle tersendiri bagi mereka, dan itu kelebihan kita Indonesia sebagai negara khatulistiwa, negara agraris itu memiliki kelebihan tersebut. Nah itu harus kita manfaatkan. Mereka saja mau menanam di Indonesia gitu, artinya kan ada potensi di dalamnya. Nah masa orang Indonesia sendiri yang punya lahannya atau lokasinya tidak bisa membudidayakan. Tapi ya kembali lagi, ini bukan pekerjaan seorang diri. Sesuai Permenkes itu 50 gram sehari, artinya itulah anjuran supaya kita tidak terkena diabetes gitu kan. Nah, dengan adanya stevia ini membantu kita untuk ya kalau misalnya udah kelebihan konsumsinya ya mungkin kita shifting dulu lah ke si stevia ini gitu ya. Bukan berarti ini terus bilang bahwa gula itu jelek dan lain sebagainya, tidak. Tapi ya itu tadi, kalau dikonsumsi berlebihan itu pasti kan akan mengakibatkan efek negatif. Sama halnya dengan stevia, bukan berarti karena ini zero kalori bagus kemudian langsung gas-gasan minum stevia, ya itu juga tidak baik gitu. Kalau untuk produk saya sendiri kan distribusinya sudah se-Indonesia ya, itu namanya Stetes Stevia ya. Kenapa Stetes? Karena memang produk saya ini 1 tetes saja itu sudah bisa membuat manis untuk 200 ml air. Jadi untuk saat ini kita masih menggunakan jalur online ya, yang sangat mudah untuk di-approach oleh masyarakat. Tapi kita juga sedang mengajak masyarakat yang mungkin ingin menjadi partner ya, dalam hari ini distributor maupun reseller. Kita juga membuka diri karena memang fokus atau orientasi utamanya adalah berbagi hal baik ya, dalam artian hal baik itu adalah kesehatan, kemudian juga berbagi profit dan lain sebagainya. Jadi itu adalah orientasi utama saya. Yang kedua baru kita mikirkan masalah profit di dalamnya. Nah itu yang akan kita share kepada masyarakat. Jadi kita membuka diri apabila masyarakat ingin menjadi partner kami di wilayah masing-masing, ya bisa menghubungi ke kita lah gitu. Orang tua saya petani, bapak saya petani, ibu saya itu guru TK ya. Saya berasal dari keluarga yang boleh dibilang berkecukupan lah gitu. Dari kecil ya saya sudah mengenal tentang pertanian ini dan saya bangga gitu. Kenapa? Karena petani inilah yang menghidupi kita semua gitu loh. Petani inilah, ya kalau nggak ada petani kita mau makan apa gitu kan. Ya mungkin kita bisa impor, tapi masa harus impor setiap hari. Nah kita diberikan keberkahan, rezeki, lahan yang luas, lahan yang subur. Nah itu kan kita harus mengolah gitu loh. Saya sangat bangga menjadi petani dan saya sangat bangga menjadi anak seorang petani gitu. Jadi ayo generasi muda, ayo dong kita lirik sektor pertanian. Menjanjikan kok kalau kita bisa menggali lebih dalam ya potensi-potensi yang ada. Jadi petani keren menurut saya. Petani itu adalah hal yang keren. Salah satu hal yang keren adalah petani. Karena ya berkat mereka lah kita bisa menikmati menikmati makanan-makanan yang ada di meja kita, di restoran dan lain sebagainya. Kan itu kan hasil dari budidaya mereka semua gitu.
dulu sebelum saya daftar Akpol ya mungkin kalau nggak jadi Akpol saya jadi petani mungkin ya gitu kan. Jadi itu bukan hal yang asing bagi saya gitu. Jadi apa ya, petani itu adalah menurut saya usaha yang sangat bermanfaat. Pertama adalah dengan pertanian kan kita menanam tanaman. Tanaman ini kan menghasilkan oksigen. Oksigen ini kan dikonsumsi oleh kita semua manusia ya. Kalau kita memperbanyak pertanian, pertaniannya harus disesuaikan ya dengan lahannya. Bukan berarti kita harus buka lahan semuanya segala macam, tapi disesuaikan kembali. Nah, kita nanam tanaman stevia ini kan mereka juga mereproduksi karbon dioksida menjadi oksigen. Artinya kan itu kita konsumsi oleh manusia gitu. Jadi bisnis yang menurut saya bagus salah satunya adalah pertanian. Nah, sulit nggak sih membagi waktunya? Come on, ini 2023 gitu loh. Semua ada di dalam genggaman gitu. Kamu bisa kontrol lewat HP. HP-mu udah ada koneksi semua. Ada CCTV yang sudah harganya murah. Ada sistem ABCD yang sudah bisa kita pantau lewat handphone dan sebagainya. Ya, menurut saya itu sudah bukan menjadi sebuah obstacle atau hambatan. Jadi bagaimana caranya sekarang adalah ya kita sendiri bagaimana cara memanage waktunya, memanage pikiran, memanage semuanya, yaitu kan tergantung dari kita mau atau tidak. Kalau mau pasti bisa. %100% orang yang saya coba produk saya itu pasti langsung amazed, dia langsung kaget gitu, kok bisa gitu loh. Jadi ya positif, komoditi ini adalah komoditi yang positif. Sehat nggak sih bla 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 segala macam ya. Sekarang kalau saya gini aja, bukan Fadli yang bilang bahwa stevia ini sehat, tapi jurnal. Nah, jurnal ini kan sudah diteliti oleh peneliti dari dalam dan luar negeri gitu, dan jurnal ini kan bukan sesuatu hal yang abal-abal gitu, ilmiah, dan publishernya juga bisa bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, kita bisa cari sendiri di Google kalau misalnya yang bener ya, masa sih bagus ya, cari aja sendiri gitu, jurnal about stevia atau apa segala macam. Harapan saya adalah saya bisa membantu pemerintah Indonesia untuk mengisi kekosongan gula. Kita tahu bahwa konsumsi negara kita gula itu dalam 1 tahun adalah 8 juta ton, itu konsumsi rumah tangga. Sedangkan produksi negara kita itu average sekitar 3-4 juta ton setiap tahun. Artinya ada gap sekitar 4 juta ton setiap tahun itu yang diimpor dari luar ya. Karena memang negara Indonesia masih belum mampu mengisi kebutuhan gula yang ada di dalam negeri gitu. Nah, maksud saya dengan tanaman ini, ayo dong, ini kan bisa menjadi solusi nih, alternatif ya. Kenapa tidak? Saya yang polisi aja mau kok menggeluti bidang ini, masa. Ini adalah PR kita bersama ya, 20 tahun lagi kita menjelang bonus demografi. Mari kita persiapkan generasi-generasi yang memang sehat dan layak untuk kebangkitan Indonesia. Yang paling penting ya cobain stevia saya ya, supaya tahulah. Kan kalau tidak kenal kan tidak sayang. Jadi cobain aja dulu. Itu namanya Tetes Stevia, yaitu di market ada, bisa dibeli. Kemudian yang kedua, ayo dong, Indonesia ini negara agraris. Indonesia ini negara khatulistiwa. Sinar matahari berlimpah setiap tahun. Curah hujan sangat cukup. Kemudian dibantu lagi program pemerintah untuk menciptakan waduk-waduk untuk irigasi dan lain sebagainya ya. Ayo, siapa lagi kalau bukan kita yang berbenah di bidang pertanian gitu loh. Oke lah, katakanlah itu tidak seksi ya. Siapa yang bisa bikin seksi ya? Kita sendiri gitu. Bagaimana caranya membuat pertanian ini menjadi seksi ya? Dengan tangan-tangan inovatif dari pemuda-pemuda Indonesia gitu, untuk menemukan komoditi, menciptakan sebuah produk apapun itu yang bisa mengembangkan pertanian di Indonesia gitu. Jadi ini adalah tugas bersama ya.